nangis istri saya. Itu terasa sama saya, itu banyak dalam halu saya itu banyak sekali orang-orang yang datang ke saya menertawakan saya, mereka ini. Nah itu akibatnya karena ada terlalu sombong, terlalu itu akibatnya. Itu saya ditarik, mau dibawa, melu. Tapi saya kekeh tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan hati dan pikiran agar hidup senantiasa damai. Masih bersama Kang Denny dalam channel Makin Merinding. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu Abah Yayat. Beliau ketua RW di salah satu daerah. Beliau punya cerita yang membuat kita makin merinding. Selamat malam Mbak Yayat. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan apa nih, Bah? Untuk sekarang. Kalau sekarang saya tidak punya kegiatan sekarang mas saya. Oh, jadi Abah sudah nganggur ya, Bah Sudah ya? sudah nganggur, sudah purna lah. Purna. Iya. Tapi katanya Abah sering ngebantu masyarakat-masyarakat yang butuh kayak bantuan Ya, ya insya Allah. untuk Ya. warganya sering, Bah ya. Abah malam hari ini akan menceritakan sebuah pengalaman Abah ya, Iya. kisah nyata Abah kepada para sobat Makin Merinding sekalian. Semoga bisa ditonton dan dinikmati oleh sobat Makin Merinding. Langsung aja, Bah ya. Iya. Silakan, Bah. Ini kejadian saya pada tahun 1984. Kalau Anda sekalian, ya mungkin ya, yang seusia saya atau di bawah saya juga mungkin pada tahu semua, bahwa dulu jalan Jaga Satru ya, belum seperti sekarang. Itu jalan derajat itu belum ada, kan cuma jalan setapak. Bah, kejadian ini terjadi di daerah mana nih, Pak? Di daerah Jaga Satru, Daga satu tuh Cirebon. daerah Cirebon. Cirebon. Ya. Dari kalau anda tahu mungkin ya, kalau di orang luar kota mah, pokoknya dulu ada bioskop Seroja, masuk ke sana ke timur, nah itu jalannya jalan Jaga Satru. Itu dari lewat sebelah pasar, itu dari toko, ada toko yang tinggi dulu mah toko Delta. Itu sepanjang pinggir jalan kereta itu pemakaman umum. Jadi di situ tuh pemakaman umum itu sampai pengkolan jalan ke derajat. Jalannya belum diaspal, itu masih tanah. Tapi di situ pemakaman itu dibongkar karena mau dibikin kantor-kantor di situ. Di situ ada kantor kecamatan, ada juga mau dibangun kantor kelurahan. Itu waktu dibongkar, kebanyakan mereka itu dipindahkan ke Kemalaten ataupun ke pemakaman Jabang Bayi di Cirebon. Nah, seterusnya itu yang tidak ada keluarganya, tidak ada yang tahu dan siapa yang dikubur di sini. Jadi itu dibongkar sama pemerintah. Sama pemerintah. Itu tulang-tulang sampai berserakan. Kalau zaman sekarang ya sekitar satu truk lah. Itu Tulang belulang. Itu satu truk. Jadi di situ kesimpulannya dari pemerintah daerah itu digali di depan kelurahan Jaga Satru itu dibikin seperti kolam gitu, Itu dibuat naro tulang belulang yang didapatkan di pemakaman itu. Mau dikumpulkan di kubur massal berarti. Iya, di kubur Bah, ya? massal itu. Nah di situ dikuburkan tulang belulang yang tidak ada keluarganya. Namanya pemakaman tulang belulang yang tidak ada keluarganya dari pemakaman Jaga Satru. Itu pemakaman luas itu. Itu ditandai dengan Tugu Gada. Nah ceritanya saya ini karena saya bekerja di salah satu pemborong, ya, kubunya itu teman saya, kubu yang pertama di Jaga Satru. Pak kubu itu jadi pengen dicat, pengen apa itu Tugu Gada itu kan. Orang Jaga Satru dan sekitarnya itu tidak berani. Karena apa? Disebutnya tempat angker. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Warga semua. Karena apa? Di situ tempat angker dan mereka itu tahu bahwa di situ kuburan massal. Kadang-kadang katanya malam Jumat ada yang suka duduk, ada yang suka nangis. Karena jalan belum ramai sekarang, belum ada lampu waktu itu. Nah cuma lampu juga ada di depannya itu kalau tidak salah lampu merah 10 watt gitu kan. Itu.
Nah itu saya disuruh ngerehab di situ. Anak buah saya tidak berani. Tidak berani, udah Pak Mandor saya tidak berani, udah saya yang masuk. Nggak apa-apa. Karena tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani, saya yang Abah sendiri yang turun. Tapi karena apa? Saya terlalu sombong malah, terlalu sombong ya. Sompral ya, Bang? Sompral lah, sombong gitu. Dalam bahasa Sunda sompral. Lah, gurih-gurih apalah. Saya tidak percaya hal begituan. Itu sampai saya si pemakaman itu, yang namanya pemakaman ya, pemakaman massal itu, saya injek-injek, kamu sudah mati ya mati lah. Kamu urusan akhirat kamu, bukan urusan saya. Saya kerja cari makan untuk anak bini saya. Jadi, sambil ngomel-ngomel. Sambil ngomel-ngomel, saya baru nyanyi-nyanyi, nijok-nijok gitu kan. Nah itu. Karena apa? Karena orang yang banyak itu nonton saya. Kok si bapak itu terlalu berani gitu. Terus omongannya terlalu kasar gitu kan. Mbah Yayat, pada saat Mbah Yayat mau merenovasi tempat itu, warga ada yang memperingati Mbah Yayat tidak, Pak? Ada teman saya kalau tidak salah si Haryadi ya, almarhum. Jangan mau itu tempat angker katanya. Jangan mau. Tapi saya justru tantangan buat saya. Malahan saya waktu mau itu saya nginep di situ. Abah nginep di situ? Nginep di situ. Bermalam maksudnya? Bermalam di kelurahan itu. Itu yang penjaga malamnya Mang Saman ya. Mang Saman itu jam 11 itu kabur. Mang Saman keluar, kabur, tidak berani. Ketakutan. Justru saya sendirian di situ. Tapi ya ada suara-suara gitu ya tetap ada. Gitu. Suara-suara orang nangis itu mah. Tapi pikir saya, itu hanya perasaan saya lah. Itu halusinasi ya. Tapi memang ada gitu perasaan merinding, perasaan apa. Tapi prinsip saya bahwa manusia lebih kuasa daripada mereka. Udah gitu aja. Nah udah saya genap, saya besoknya kerja, ya saya kerja di situ. Ya dengan semena-mena saya beri ketawa-ketawa, bari ini. Malahan kubunya juga lihat jangan begitu. Ya. Memperingati juga harus izin dulu. Kamu bilang assalamualaikum apa? Ya kata saya kenapa mesti saya bilang assalamualaikum pada orang yang meninggal gitu kan? Kecuali mereka itu masih bisa ngomong seperti saya wajar kalau nanya, kalau saya izin kepada mereka gitu. Kan sudah beda alam. Nah, saya kerja gitu, akhirnya sudah beres. Karena saya kerjanya panas-panasan, makanya saya buka baju. Itu saya malamnya pulang ke rumah. Rumah saya itu di Jalan Satria ya, tidak jauh dari Kelurahan Jagat Satru lah. Saya pulang, saya itu panas dingin. Jadi badan itu di rumah tuh kayak meriang gitu kan, kayak meriang. Memang pikiran itu terasa inilah, si kepala itu terasa muter gitu kan, terus pikiran kemana-mana. Jadi perasaan ada yang apa gitulah ke saya tuh. Tapi karena apa? Karena saya lah hanya perasaan saya dan mungkin ke bawah-bawah cerita-cerita orang. Tapi saya kekeh, enggak. Nah, begitu saya ini kerasa sudah masuk ke puncak-puncaknya bahwa saya ini sudah panas, istri saya datang. Apa aja yang dirasa tuh apa? Apa perlu ke dokter? Saya kan dari muda paling takut sama dokter saya tuh. Saya ke rumah sakit kapan saya tidak berani. Saya alhamdulillah sampai tua segini tuh belum pernah dirawat ataupun disuntik. Saya paling takut itu. Jadi saya tidak mau dibawa ke dokter, dibawa apa. Gimana kalau manggil dokter katanya? Ya, jangan. Tapi panas saya sampai terasa si kepala saya muter gitu kan. Sampai muter, istri sampai nangis, istri saya. Itu terasa sama saya, itu banyak dalam halus saya itu banyak sekali orang-orang yang datang ke saya menertawakan saya, mereka itu. Ya, malah ada yang gini-gini sama kepala saya, kamu sombong itu ke saya itu. Jadi saya yang datang itu mereka itu tidak kenal, terus dandannya juga lain dandanannya. Jadi mereka itu bukan seperti dandan pakai kemeja, bukan. Jadi aneh dandannya itu. Berpakaian apa itu, Bang? Ya berpakaiannya kayak apa sih dah? Kayak apa ya? Kayak disebut rumput bukan, tapi ya mereka tuh aneh gitu, aneh lah.
Nah itu ke saya tuh seolah mentertawakan, pada apa ngeledek sama saya, rasa kamu gitu kan. Saya tapi tetap, ayo kamu dibawa sama saya katanya, ikut dengan saya. Ya saya kan tetap tidak mau, saya kan ada rumah di sini, saya punya anak istri, Iya. tidak mau kayak saya ikut sama kalian. Atau maksa mereka itu, maksa supaya saya ikut, tapi saya tetap berontak, tidak mau. Jadi mereka itu tambah banyak. Ya karena saya tidak bisa, inilah kurang lebih ya 20-30 orang lah yang datang itu ke saya. Dandannya lain, ada laki, ada perempuan, ada anak, ada kakek-kakek datang ke saya semua. Mereka itu menertawakan saya dalam ke penderitaan saya. Saya sampai benar-benar merasa down. Sampai bicara juga ke saya, teriak-teriak gitu kan. Istri saya sampai kaget. Wah, berarti suami saya ini kemasukan gitu kan. Istri saya nangis. Dia teriak-teriak sampai tetangga saya pada datang penuh di rumah. Saya kedengaran sama saya tahu mereka itu pada ngaji Yasin, pada yang selawat, pada yang apa itu kan. Abah sadar ketika istri menjerit, keluar lari memanggil warga, Abah sadar? Sadar. Nah itu tetangga pada datang semua, Pak Mayor RW ya, Pak Kapten Marzuki, semualah tetangga-tetangga saya pada datang semua. Pada pada ngaji, pada apa. Tapi mereka itu saya sadar dan saya tahu mereka itu ngomong, nah itu akibatnya karena Anda terlalu sombong, itu akibatnya katanya. Akibat dari terlalu kesombongan, tidak percaya sama hal-hal yang mistis. Nah itu. Jadi ini bukan salah dia sendiri katanya. Dia yang harus merasakan. Itu banyak yang ngomong gitu ke saya. Saya tahu. Si A, si B yang ngomong itu saya tahu. Tapi saya tetap tidak bisa. Tidak bisa ngomong, tidak bisa apa. Karena saya berat kepala. Terasa kepala tuh benar-benar muter. Nah udah gitu. Ya udah manggil aja lah orang pinter. Katanya orang bisa. Ya udah. Sepengetahuan saya. Yang dipanggil itu kalau tidak salah orang suci mana. Orang Suci Manah itu kan jalan itu ke Suci Manah itu. Jadi itu atas saran dari Pak RW, Pak Mayor Budaya, ya udah manggil aja orang pinter katanya. Orang yang bisa sama ilmu-ilmu gaib. Itu di Suci Manah ada katanya. Memang seputaran situ mah orang yang paling terkenal adalah bapak itu. Saya kurang tahu namanya, bapaknya sudah tua, sudah rambutnya sudah putih. Nah, dia disuruh pakai mobil. Dia datang. Badan saya dada saya diteken-teken di apa. Kalau dalam bahasa Jawa gitu. Metu. Kalau tidak ini mah keluar gitu kan. Saya sakit dada itu lah. Diteken-teken sama dia. Itu saya diteken-teken di apa. Orang pada nangis, pada apa, istri saya sampai nangis. Waduh, ini sudah tidak ada harapan ini. Kata si bapak yang pintar itu. Tapi Abah sadar ya? Saya sadar. Saya sadar bahwa saya itu lagi diobati lah ya. Diusahakan, diobati, dikeluarkan yang merasuki saya. Bah, pada saat Abah sedang diobatin, yang dirasakan Abah apa gitu Bah? Melayang atau apakah Abah cuma lemes aja? Lemes tapi seolah-olah saya itu rasa mau ditarik sama mereka itu. Mereka ya bukan makhluk yang tidak dikenal, yang pakaiannya aneh-aneh, itu saya mau ditarik, mau dibawa, melu gitu. Tapi saya tidak mau karena saya tidak kenal dan kamu itu siapa. Justru begitu disemprot itu, si orang-orang yang mengajak saya itu mereka itu pada mundur. Oh, setelah Abah disemprot itu mereka itu pada mundur. Nah, sudah pada mundur, nah baru saya agar rasa enakan gitu kan. Agar saya enakan, akhirnya sudah saya terasa agak kesadaran tuh agak-agak normal gitu kan. Pulih kembali ya Bang. Agak pulih. Tapi masih tetap pusing, tapi lama-kelamaan saya les. Seolah-olah tidur saya tuh. Abah tertidur. Saya tertidur. Nah, begitu saya bangun, ternyata saya sudah diselimuti, terus tamu-tamu yang ada di rumah juga sudah pada bubar. Iya.
gitu. Tapi saya tahu mereka itu masih ngedengar. Makanya kalau jadi orang tuh jangan kayak si Yayat tuh, katanya kayak gitu tuh, tidak percaya sama ini tuh, itu tuh dilaknat itu tuh. Itu sesudah tamu para bubar yang melayat saya pada bubar, istri saya kan diselimutin. Selimutin Mbak ya. Istri saya ngebuka selimut saya. Dia bisikin sama telinga saya, gimana perasaannya sekarang? Saya cerita, ada makhluk-makhluk gitu, sudah saya disembur gitu kan, ya mereka itu pada bubar gitu kan. Duh, alhamdulillah kata istri saya teh. Berarti kamu tuh terlalu omongan terlalu kasar, terlalu berani. Kamu kok tidak percaya sama hal begituan. Nah, kenyataannya kan jadi akibatnya kayak gini buat kamu, katanya. Ya kata saya tuh, kamu seolah-olah mendoakan sih. Kita harus percaya bahwa yang begituan tuh, hal-hal yang begitu tuh ada, kata istri saya. Ya udah, saya sudah ditutup lagi, ditinggal sama istri saya. Ya, saya ada kerasa lagi gitu. Perasaan saya tuh merasa melayang gitu. Setelah Istri saya keluar, Abah tidur istri lagi. saya perasaan melayang, jadi seolah-olah saya tuh ada yang ngajak gitu. Kok saya tuh mau diajak sama orang yang begitu gede gitu kan, tinggi besar. Saya dibawa itu saya tuh dibawa melintas ke area hutan-hutan, terus ke lapangan yang kosong, yang tidak kelihatan ujungnya tuh mana gitu kan. Waktu saya dibawa itu terdengar ada cerita nangis, ada cerita yang kesakitan, ada yang tertawa. Itu di sepanjang jalan itu banyak. Suara-suara Iya. aneh, Mbak. Ada yang ngejerit, merasa sakit gitu kan, kayak ini tersiksa. Ada yang tertawa, ada yang ini sepanjang jalan itu. Nah, saya udah jauh, saya nanya, ini saya mau dibawa kemana? Kamu harus ikut dengan saya kamu. Tapi saya kan mau nalak juga susah, karena tangan mereka itu gede-gede, terus saya tuh tidak berani sama mereka. Sudah jauh saya, di tengah lapangan luas, yang gersang gitu, saya di depan itu kelihatan sama saya. Aduh, ada bapak-bapak gitu kan, bapak-bapak yang jenggotnya putih, terus pakai jubah putih ya. Jubah putih sangat berwibawa gitu. Di depan saya itu, beliau itu menuju ke arah saya, beliau maju ke saya. Jadi berpapasan. Si yang membawa saya, dua orang makhluk itu kaget. Sampai gebentak. Tapi saya kurang paham bahasanya apa gini-gini. Jadi dua yang membawa saya dan bapak itu tuh ribut gitu kan. Bertengkar. Bertengkar. Bahkan juga saya kurang paham, tidak begitu mengingat apa yang dibicarakan sama mereka. Iya. Tapi menurut taksiran saya bahwa ngan saya ada sedikit lah yang menangkap mau dibawa kemana ini orang ini. Udah, ini milik saya katanya. Orang itu melarang, ini tidak bisa katanya, ini milik Allah. Tidak bisa, ini mesti dibawa. Maka mau saya bawa kembali ke keluarganya. Akhirnya ribut si orang yang membawa saya, yang dua orang itu ngamuk. Langsung dia menyerang. Tapi begitu mau menyerang, baru mendekati jarak setengah meter juga, mereka itu sudah jatuh. Jatuh, yang bawa Abah itu? Yang bawa saya tuh jatuh. Akhirnya mereka itu menyerang lagi, jatuh lagi. Akhirnya melarikan diri. Aduh, alhamdulillah, jadi saya tadi dituntun, hayu ikut dengan saya. Pulang kamu kembali ke keluarga kamu. Saya dituntun juga enak. Satu merasa melayang gitu. Dibawa sama beliau itu, nih, udah. Tempat kamu di sini, kamu jangan semena-mena, kamu jangan terlalu ngobrol itu, kamu jangan terlalu diumbar. Apa yang tidak perlu dibicarakan, kamu jangan selalu dibicarakan. Karena makhluk-makhluk itu ada semua, yang benar dan yang tidak benar. Nah, sekarang kamu udah balik dengan saya, kembali ke anak istri Anda. Nah, saya pulang, alhamdulillah. Orang itu
Hansuma memberikan nasihat kepada saya, kamu tolong sholat. Oh, Nah, cuma gitu aja ke saya. berkesan bahaya pakai itu. Sholat dan kamu amalkan agama Islam. Udah. Saya sampai nangis. Tapi saya teh merasa itu, kalau dipikir saya mimpi karena saya sadar, bukan mimpi. Kalau mimpi mungkin karena apa saya merasa sadar. Jadi Abah masih tetap terjaga sadar, Masih Mbak, ya? terjaga. Nah itu matak yang saya herankan. Jadi saya teh kayak makhluk ke alam apa gitu, masuk ke alam apa gitu kan. Nah itu begitu itu istri saya masuk lagi. Duh, alhamdulillah kata istri saya, ini kamu sudah ini nih, sudah dingin katanya. Ya, udah sehat. Sudah ya. sehat, alhamdulillah. Sudah sehat sampai saya nangis. Istri saya nanya, perasaan kamu tuh tadi apa? Betul. Sebetulnya perasaan saya tuh apalah gitu kan. Perasaan saya gini. Dia diceritain sama saya bahwa saya dibawa sama ini. Bahwa saya tuh gini. Istri saya sampai nangis. Makanya istri saya ngomong, makanya kalau jadi orang jangan terlalu sombong, jangan terlalu takabur, harus percaya kepada hal begituan. Iya, Nah itu nasihat dari istri saya. Udah kamu tidur. Nah itulah kejadian saya yang pernah saya alami. Itu waktu saya tahun 1984. Kemudian Mbah setelah kejadian itu semua, besok harinya atau hari-hari lain Abah sudah tidak ada lagi perasaan tidak ada, Mbah, ya? Saya besoknya, saya masih ingat saya datang. Abah Saya datang ke pemakaman itu. Saya sampai meneteskan air mata, saya sampai menangis. Iya. Saya membaca Al-Fatihah, membaca apa sebisa-bisa saya. Saya minta maaf dengan kelakuan saya, dengan ucapan-ucapan saya kepada arwah-arwah para yang sudah tiada, yang meninggalkan dunia duluan. Iya. Saya minta maaf dengan segala tata krama saya yang kurang sopan kepada mereka itu. Iya. Itu sengaja saya datang. Nah Jadi, begitulah itu pengalaman saya waktu di renovasi Kelurahan Jagasatru. Iya. Yang waktu itu kubunya itu Bapak Edi Mediana. Di Mediana ya. Kalau Anda tahu bahwa pemakaman Jagasatru itu, kalau Anda tahu itu dari Jalan Cuci Manah itu ke 11 Roja itu sebelum pasar itu kuburan pinggir jalan itu. Itu daerah angker. Ya. Tidak berani ada orang yang lewat, apalagi malam Jumat. Iya. Sudah maghrib juga tidak ada yang berani. Betul, Bah. Mungkin Abah ada pesan untuk sobat makin merinding, Mbak? Ya, pesan saya dengan pengalaman ini, saya memberikan pesan kepada sahabat saya semua bahwa kalau jadi orang itu jangan terlalu sombong dan harus percaya kepada hal-hal gaib, karena dalam agama Islam itu ada. Betul, Bah. Betul. Ada. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan itu bukan menciptakan manusia saja. Betul, Bah. Kan ada setan, ada jin, ada apa. Makanya kita harus mempunyai tata krama. Kalau melewat pemakaman kita jangan terlalu angkuh, ya kita bilang assalamualaikum. Betul. Karena makhluk-makhluk yang begitu tetap ada. Iya, betul, Bah. Mereka itu bisa mengawasi kita, tapi kita tidak bisa mengawasi mereka. Betul, Bah. Gitu. Oke, Abah Yayat, terima kasih atas Yeah. ceritanya. Sobat makin merinding, tetap masih bersama Kang Denny. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami semua bisa menayangkan video-video kepada sobat-sobat semuanya. Abah, terima kasih banyak, Bah. Ya. Sudah hadir di channel Makin Merinding. Ya, terima kasih. Oke. Sama-sama. Para sobat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.